سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا من بركاته آمين إلى أن قال. Kita sudah selesai membahas zakat mal. Berarti kita masuk pada pembahasan zakat badan. Ingat kami sering sampaikan bahwa zakat itu dibagi atau dikelompokkan menjadi dua kelompok. Ada zakat mal, mal itu artinya harta. Ada zakat badan. Zakat mal kita sudah pelajari. Yang pertama adalah zakat emas perak atau mata uang yang lainnya yang fungsinya sama dengan emas dan perak. Kemudian zakat yang kedua adalah zakat tanam-tanaman, kemudian zakat hewan ternak, kemudian zakat emas dan perak yang diambil dari perut bumi atau disebut dengan ma'din, hasil olahan dari perut bumi. Kemudian yang kelima adalah zakat, Kemudian yang kelima adalah zakat dafin jahiliyah atau rikas, yaitu zakat barang temuan emas dan perak yang dipendam di dalam bumi, yang itu kembali kepada masa jahiliyah. Dan yang terakhir adalah zakat urudut tijarah, perniagaan. Dan kami juga sudah pernah membandingkan singkat antara zakat perniagaan dengan zakat emas dan perak dari sisi haulnya, bahwa zakat emas dan perak itu juga rupiah, real, dinar, dirham, lira, dan seterusnya, dolar, haulnya harus berputar 1 tahun setelah jumlahnya mencapai nisab. Sedangkan dalam zakat perniagaan, nisabnya dianggap di akhir haul saja. Jadi tidak mesti di awal dihitung, di tengah dihitung, enggak, pokoknya dihitung di akhir saja. Ketika sudah di akhir kok ketemu nisabnya, maka wajib mengeluarkan zakat, tentunya dengan syarat-syarat yang lainnya. Ini sudah pernah kita bahas, ini hanya mereview sekilas saja. Kita masuk pada kelompok zakat yang kedua, yaitu zakatul fitr. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa zakatul fitri. Ada yang belum terulas ya, di Sulam Taufik. Wa malul khalitaini awil khulata kamalil munfarid fi nisab wal mukhraj idza kamulat syurutul khultah awil khiltah. Dan harta dua orang yang bekerja sama tapi hartanya dicampur begitu, itu seperti harta satu orang dalam nisab dan berapa kadar yang harus dikeluarkan dalam zakat. Jadi kalau ada orang kerjasama, berniaga, berdagang, maka hartanya itu walaupun misalkan 100 orang itu yang memiliki hartanya, tapi karena kerjasama dan dicampur menjadi satu, maka seakan-akan milik satu orang. Nisabnya dihitung nisab satu orang, kemudian jumlah yang dikeluarkan juga sama seperti jumlah harta satu orang. Baik, dengan catatan sempurna syarat-syarat kerjasamanya.
Baik, kita masuk zakat fitrah. Wa zakatul fitri, dan zakat fitrah tajibu, itu wajib. Wajib dikeluarkan biidraki juz'in min ramadana, dengan menemui sebagian waktu dari bulan Ramadan, wa juz'in min Syawal, dan sebagian waktu dari bulan Syawal. Baik. Bagi siapa wajibnya? Ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Apakah wajib bagi dirinya sendiri atau wajib juga bagi orang lain? Jawabannya di sini. Alaihi, wajib bagi dirinya. Wa ala man. Wa ala di sini bermakna an, ya. Wa sama dengan wa amman. Alaihi, wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi, idza, dengan syarat. Jadi bacanya gitu, idza, dengan syarat, kanu, mereka, siapa mereka ini? Orang-orang yang wajib dinafkahi, muslimin, dengan syarat mereka semua adalah muslim. Timbul pertanyaan lagi, berapa kadar yang harus dikeluarkan, ukuran yang harus dikeluarkan, dan jenisnya apa? Ala kulli wahidin, wajib bagi setiap muslim tadi, sa'un, satu sa'. Berapa satu sa' itu? Satu sa' itu 4 mud. Satu mud berapa? Satu mud itu kalau didesimalkan 0,7 kilo, atau bahasa lainnya 7 ons. Kalau mau didetailkan 0,67 kilo, bahasa lainnya 6,7 ons. Cuman masa selisih 0,03 saja ribut, kan tinggal didesimalkan. Giliran buat diri sendiri membersihkan badannya dihitung-hitung, tapi untuk memanjakan hawa nafsunya tidak pernah dihitung. Ini kan aneh. Padahal memanjakan hawa nafsu bisa jadi mengotori hati, mengotori jiwa. Tapi membersihkan diri badan otomatis membersihkan jiwa juga, masih dihitung. Itulah manusia yang dikuasai oleh hawa nafsu. Hujahnya adalah logika, hujahnya adalah agar tepat, agar detail. Enggak perlu begitu juga. Wa ala kulli wahid sa'un min ghalibi qutil balad. Yang dikeluarkan apa? Ghalib qutil balad, dari makanan pokok daerahnya masing-masing. Makanan pokok kita apa? Beras. Masya Allah. Beras itu adalah makanan untuk hewan yang punya tembolok. Kalau kami makannya nasi. Silahkan antum-antum makan beras. Bagus kalau gitu, nggak perlu ada yang masak, sudah biar pensiun aja yang masak. Kita pindah ke divisi lain. Dikeluarkannya memang beras, tapi yang kita makan nasi, ya gitu. Idza fadulat an dainihi, juga dengan syarat, ada syarat-syaratnya. Fadulat, lebih dari apa? An dainihi, dari hutangnya. Wa kiswatihi, dan dari pakaian yang seharusnya dimiliki. Wa maskanihi, dari rumah yang harusnya menaungi. Wa qutiman alaihi nafaqatuhum, dan juga makanan orang-orang yang wajib dinafkahi. Kapan itu? Apakah sepanjang tahun? Tidak, yaumal id, di hari id saja. Tambahannya kalau ini ada yaumal id wa lailatahu, hari Idul Fitri dan malamnya.
Baik. Kita rinci satu-satu. Zakat badan itu dikenal lebih familiar, lebih populer dengan zakat fitrah. Kalau orang Arab lebih dikenal dengan zakatul fitr. Kalau di Indonesia zakat maka ada 3 nama yang punya satu. Jadi sebutan zakat badan oke, zakat fitrah juga oke, zakat fitri juga oke, sama orangnya. Cuman ada alasan di balik penamaan itu. Disebut zakat badan jelas, karena yang dibersihkan adalah badan. Beda dengan zakat mal, yang dibersihkan adalah harta. Walaupun sebetulnya baik badan ataupun harta, dua-duanya membersihkan jiwa. Yang membersihkan harta dengan mengeluarkan zakat-zakatnya secara otomatis membersihkan jiwanya dari pertama membangkang kepada Allah. Yang kedua, pelit, ini penyakit hati. Kan gitu, paling tidak ini. Sama yang mengeluarkan zakat untuk badannya, menyucikan badannya, juga secara otomatis akan menyucikan jiwanya, karena dia akan membersihkan diri daripada pertama membangkang, melanggar aturan Allah. Yang kedua adalah penyakit hati berupa pelit. Kan itu paling tidak. Belum lagi menghidupkan yang namanya rasa peka terhadap sesama. Dan ini urusan zakat ini hanya pelajaran. Wahai kaum muslimin, ini pelajaran. Allah memberikan kita pelajaran agar peduli terhadap sesama. Karena zakat itu tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang yang cukup, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maknanya apa? Wahai orang-orang yang berkecukupan, tolong peka dan peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu kan pelajarannya. Oleh karenanya tidak heran kalau ada riwayat, walaupun ada 2 riwayat, sepertinya saling bertentangan jika dilihat zahirnya. Apa itu? Ada satu riwayat mengatakan inna fil mali haqqan siwaz zakah. Sesungguhnya di dalam harta kita itu ada hak orang lain selain daripada zakat. Ada riwayat lain mengatakan laisa fil mali haqqun siwaz zakah. Tidak ada di dalam harta hak selain daripada zakat. Maknanya kalau dilihat dari sisi wajib memang tidak ada selain daripada zakat. Tapi ada sisi lain yang itu wajibnya untuk individu tertentu, tidak untuk yang lain. Contoh, kita punya tetangga, dia kelaparan. Memang hukum asalnya tidak wajib kita memberikan nafkah pada keluarga kita. Artinya harta kita tidak wajib diberikan kepada dia, keluarga kita, tetangga kita. Tapi karena dia kelaparan dan kita orang yang paling dekat dengan dia, maka saat itu menjadi wajib hukum mengeluarkan harta, memberikan nafkah untuk tetangga kita. Jadi diperhatikan. Dan diantaranya juga tentu harta yang harus digunakan untuk berjuang di jalan Allah, daripada digunakan untuk hanya memenuhi ambisi hawa nafsu saja. Ini kan anjuran-anjuran. Baik, kita lanjutkan. Hukumnya bagaimana? Hukumnya zakat fitrah itu atau zakat fitri atau zakat badan ini adalah wajib disepakati oleh para ulama. Bukan sunnah, bukan wajib. Selesai. Wajib hukumnya. Jadi sudah dibahas tajibu, wajib. Kapan mengeluarkannya? Untuk urusan mengeluarkannya ada 5 rincian dan hukumnya. Yang pertama, wajib hukum mengeluarkannya. Kapan itu? Jika seorang muslim tersebut
mendapati atau menemui sebagian waktu dari bulan Ramadan dan sebagian waktu dari bulan Syawal. Jadi dalam keadaan sudah terlahir di bulan Ramadan dan hidup di bulan Syawal. Gitu aja, simpel. Ya. Jadi kalau ada seorang bayi lahir di akhir bulan Ramadan, terlahir dia, selesai bulan Ramadan dengan datangnya maghrib, selesai di hari itu, berarti sudah masuk bulan Syawal. Pas Isya meninggal itu bayi. Karena dia memang sudah menemui bulan Ramadan dan bulan Syawal, maka wajib di zakat fitrah. Gitu, simple. Ya. Yang kedua, waktu fadilah paling utama mengeluarkannya kapan? Utamanya dikeluarkan zakat fitrah itu setelah terbitnya fajar. Awas, bukan terbit matahari tapi terbit fajar. Dan sebelum ditunaikan sholat Id. Paling afdol itu mau sholat subuh, setelah sholat subuh keluarkan tuh zakat fitrahnya. Itu paling afdol. Ada yang ketiga, waktu boleh mengeluarkan. Ini bukan afdal, bukan utama, tapi boleh. Kapan itu? Dari awal bulan Ramadan sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Dan ini ghalib umum terjadi di negara kita, di daerah kita di Indonesia. Ustadz, kenapa? Apa mereka nggak tahukah waktu yang utama? Bukan. Jangan gampang menghukumi begitu. Justru orang tua kita itu khawatir nanti nunggu waktu yang utama afdal, tapi kok malah kelewat jadi makruh nanti dilihat hukum selesai. Karena waktu yang keempat, waktu makruh kapan itu? Dilakukan setelah sholat Id. Jadi kalau dilakukan setelah sholat Id sampai terbenam matahari, itu hukumnya makruh, kecuali kalau ada hajat dan tujuan. Contoh, mau diberikan pada orang fakir, orang fakirnya belum datang, belum ada. Apalagi orang fakirnya orang soleh. Karena memberikan pada orang fakir itu dilihat dulu ya. Yang paling diutamakan, dia fakir, dia soleh, itu nomor satu tuh, cari itu. Makanya di negara kita, ada di daerah kita, guru ngaji, ingat catatan, guru ngaji itu diutamakan diberi zakat. Bukan karena dia guru ngajinya, tapi karena dulu mayoritas guru ngaji orang-orang fakir. Satu itu, dan kedua guru ngaji orang soleh. Maka orang tua kita mengamalkan, cari guru ngaji yang fakir, cari guru ngaji yang kebetulan soleh, dia yang diutamakan. Ajarannya seperti itu, cuman akhir-akhir ini meleset. Guru ngaji yang kaya raya pun juga tetap diberi, padahal tidak masuk kategori. Kan gitu. Dan kami himbau untuk guru ngaji yang memang sudah Allah cukupi, hendaknya Anda menjadi wasilah saja. Kalaupun terpaksa harus ada yang memberi, sampaikan, saya jadi wasilah, jadi wakil untuk mengeluarkan zakat ini, selesai. Dan gak perlu dengan hujah fisabilillah dan seterusnya, karena tentu ini ada pembahasan panjang. Yang jelas kesimpulannya, dari golongan 8 golongan yang menerima, diantaranya fisabilillah, itu makna yang mu'tamad, yang kuat sekali. Makna fisabilillah adalah yang berperang di jalan Allah, tidak diperluas.
Jadi tolong pahami asal usulnya kenapa. Jadi nggak salah juga sebetulnya orang tua kita dulu itu kok yang sering, khususnya di kampung kami di sana, mesti guru ngaji. Zakat, guru ngaji mesti. Guru ngaji. Karena ada tuntunan yang dicari yang utama orang fakir yang soleh. Bahkan urusan zakat fitrah, afdolnya utamanya dikeluarkan setelah sholat subuh sebelum sholat id dilaksanakan. Tapi untuk menemukan guru ngaji yang soleh di kampung itu, contohnya beliau sedang berpergian atau sedang kemana, boleh diakhirkan sampai setelah sholat id, sebelum terbenam matahari, malam selesai. Tapi catatannya yang fakir, yang miskin. Kalau guru ngaji yang kaya, sudah Allah cukupi, nggak perlu. Dan nggak perlu panjang berhujah, berdebat ini itu, nggak perlu lah. Yang jelas pasti kita sepakat bahwa orang fakir lebih membutuhkan daripada kita, selesai, udah gitu aja. Yang dibutuhkan adalah keinsafan dan kepekaan. Baik. Yang terakhir adalah waktu haram. Ini nggak boleh nih mengeluarkan zakat fitrah di waktu ini. Nggak boleh itu maksudnya haram ya. Mengakhirkan dari hari Id. Jadi lewat maghrib tuh. Lewat maghrib. Kecuali ada uzur. Kecuali ada uzur. Di antara uzur contohnya memang mencari yang berhak belum ketemu. Dicari-cari. Atau memang saat itu hartanya ya belum ada. Masih di mana gitu, masih belum nyampe ke dia. Nah, tapi dikeluarkan nggak Ustadz? Ya tetap dikeluarkan. Hanya nanti bedanya kalau ada udzur maka dimaafkan, tidak dapat dosa. Kalau tidak udzur tetap wajib dikeluarkan, hanya dapat dosa. Ya tinggal tobat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang tua gitu, orang-orang cerdas, orang-orang hati-hati, maka dari Ramadan awal-awal, pertengahan khususnya, biasa sudah mulai pertengahan, sudah mulai mengeluarkan zakat fitrah karena takut ngejar yang utama, takut terjerumus dalam dosa. Kan cerdas itu. Hargailah sudut pandang masing-masing, karena yang terpenting adalah mengeluarkannya. Itu paling penting, nomor satu. Baik. Cukup sampai di sini, insya Allah nanti kita bahas siapa yang wajib mengeluarkan dan diberikan kepada siapa, adakah pengecualiannya, kaidahnya apa saja, yang kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Sabilud dumu'i sabilun murih, tanahada ya sahi kay tastarih wa